Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ervita Aprilia Rahman dengan NIM 28920500040. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori motivasi dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Prodi Manajemen Bisnis. Yang pertama, latar belakang. Motivasi ialah suatu konsep yang mengurai tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan yang memulai dan mengarahkan perilaku, menurut Gibson. Motivasi ialah keinginan untuk berusaha atau berupaya sekuat tenaga untuk mencapai tujuan organisasi yang dikondisikan atau ditentukan oleh kemampuan usaha atau upaya untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual. Menurut Stephen P. Robinson, dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Setiap karyawan pasti memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Motivasi bisa menjadi pendorong karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Motivasi juga dapat menjadi keluaran dari pekerjaan yang dilakukannya. Motivasi sebagai keluaran dari karyawan dapat terjadi karena motivasi karyawan dapat mengalami perubahan sebagai akibat dari interaksi karyawan dengan lingkungan pekerjaannya, tergantung dari pengaruh lingkungan kerjaannya ya teman-teman. Ada yang positif, ada yang negatif. Contoh misalkan kalau kayak positif, dia resign lalu dia membuka lapangan pekerjaan, dia memulai usaha yang baru sesuai dengan passionnya, dapat motivasi dari sesama rekan kerjanya pada saat ia masih di perusahaan tersebut. Dalam pengelola organisasi, seorang manajer juga harus mempertimbangkan suatu motivasi yang berbeda untuk sekelompok orang yang dalam banyak hal tidak dapat diduga sebelumnya. Keanekaragaman ini menyebabkan perbedaan perilaku. Dalam hal ini beberapa hal berkaitan dengan titik tolak individu, yaitu kebutuhan dan tujuan. Jadi pasti seorang manajer harus bisa lihat divisinya A, bagian A apa, motivasi yang apa yang cocok untuk mereka. Divisi B cocoknya untuk apa motivasinya. Jadi keanekaragaman berbeda-beda ya teman-teman. Perbedaan perilaku, pola pikir juga itu berpengaruh penting. Setiap anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi timbul adanya perasaan, kepuasan kerja dan tidak kepuasan. Pasti ada pro dan kontra. Oleh karena itulah setiap pimpinan atau manajer suatu organisasi perlu menciptakan suatu iklim yang sehat secara etis bagi anggotanya atau pegawainya, di mana mereka melakukan pekerjaan secara maksimal dan produktif. Hal ini sudah barang tentu adanya perilaku individu dalam organisasi yang merupakan interaksi antara karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Menurut Toha 1998. Dengan demikian, lalu ada pengertian motivasi. Menurut Luthans, motivasi berasal dari kata lain mover, yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan dalam kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat, driving force. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain. Baik faktor eksternal, internal, hal-hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi. Tujuan ya, intinya motivasi adalah sebuah tujuan, sebuah rangkaian proses yang diinginkan. Michael J. Jussius menyebutkan motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Menurut Dadi Permadi, motivasi adalah dorongan dari dalam untuk berbuat sesuatu, baik yang positif maupun negatif. Menurut Munandar, motivasi kerja memiliki hubungan dengan prestasi kerja. Prestasi kerja adalah hasil dari interaksi antara motivasi kerja, kemampuan, dan peluang. Bila motivasi kerja rendah, maka prestasi kerja akan rendah meskipun kemampuannya ada dan baik, serta memiliki peluang. Motivasi kerja seseorang dapat bersifat proaktif dan reaktif. Pada motivasi kerja yang proaktif, seseorang akan berusaha meningkatkan kemampuannya sesuai dengan yang dituntut oleh pekerjaannya atau berusaha untuk menggali ya teman-teman, menemukan atau menciptakan peluang. Inovatif ada kaitannya. Menggunakan kemampuannya untuk dapat berprestasi yang lebih tinggi. Sebaliknya motivasi yang reaktif cenderung menunggu upaya tawaran dan lingkungan. Biasanya dia nggak ngejar bola. Nggak ada, ya begitu-gitu aja gitu, nggak.
Contoh kalau di lingkungan pekerjaan dia nggak ngejar karir, dia nggak ngejar insentif, dan banyak banyak hal lainnya ya. Motivasi kerja merupakan pemberian dorongan. Pemberian dorongan ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang-orang karyawan agar mereka bersemangat dan mencapai hasil sesuai dengan tuntutan perusahaan. Oleh karena itu, seorang manajer dituntut pengenalan atau pemahaman akan sifat dan karakteristik karyawannya. Suatu kebutuhan yang dilandasi oleh motif dengan penguasaan manajer terhadap perilaku tindakan yang dibatasi oleh motif. Maka manajer dapat mempengaruhi bawahannya untuk bertindak sesuai dengan keinginan organisasi. Motivasi atau dorongan kepada karyawan untuk bersedia bekerja bersama demi tercapainya tujuan bersama ini terdapat dua macam, yaitu motivasi finansial dan non-finansial. Teori motivasi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu teori kepuasan dan teori proses. Teori ini dikenal dengan nama konsep higien, yang mana cakupannya adalah isi pekerjaan dan faktor higienis. Lalu yang ketiga ada konsep motivasi. Konsep motivasi yang dijelaskan oleh Suwanto adalah sebagai berikut: model tradisional, model hubungan manusia, dan ketiga model sumber daya manusia. Lalu yang keempat ada jenis motivasi. Motivasi interistik bisa dibaca ya teman-teman di sini. Berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, artinya kesadaran, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu, artinya hasrat dari dalam diri sendiri, kemauan yang tanpa harus didoktrin dari seseorang kelompok luar ya. Lalu ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena ada perangsang dari luar. Makanya banyak banget ditemukan perusahaan-perusahaan besar bonafit khususnya, mereka itu setiap 1 tahun atau 6 bulan sekali mereka pasti bakal ngedatengin trainer ya, training gitu kan, motivator, yang biasanya buat menyemangati teman-teman, buat memberikan kejelasan, buat memberikan dorongan, peluang-peluang, ya kayak gitulah pokoknya. Itu motivasi ekstrinsik. Lalu yang kelima ada teori-teori motivasi. Teori motivasi kepuasan, konten teoris, yaitu dari Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok yang menunjukkan dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Lalu kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting. Ada aktualisasi diri, penghargaan sosial, keamanan fisiologis. Bisa dilihat ya teman-teman. Lalu langsung aja ke teori motivasi Herzberg. Faktor kesehatan, faktor motivasi intrinsik. Kalau untuk teori dari Herzberg. Ada lagi achievement theory. MC Kelelan, ya betul. Ada suatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang penting dapat membantu menjelaskan motivasi. Lalu ada lagi teori motivasi proses. Teori motivasi proses Douglas McGregor. Ada lagi dari teori motivasi Virum 1964. Ini teman-teman bisa baca juga. Ada lagi teori keadilan S. Adam. Lalu ada lagi dari teori penempatan tujuan yang dikemukakan oleh Edwin Locke. Bisa teman-teman baca juga pelan-pelan. Lalu ada lagi teori harapan, ekspektansi teori. Lalu kesimpulannya, salah satu aspek dalam meningkatkan kinerja karyawan ialah pemberian motivasi, daya perangsang kepada karyawan, dengan istilah populer sekarang pemberian kegairahan bekerja kepada karyawan. Ini juga berarti bahwa setiap karyawan yang memiliki kemungkinan bermanfaat ke dalam perusahaan.
diusahakan oleh pemimpin agar kemungkinan itu menjadi kenyataan. Usaha yang merealisasikan kemungkinan tersebut ialah dengan jalan memberikan motivasi. Motivasi yang dimaksud untuk memberikan daya perangsang kepada karyawan yang bersangkutan agar karyawan tersebut bekerja dengan segala daya dan upayanya. Menurut Manulang 2002, bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang yang bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaannya yang sudah barang tentu akan mempengaruhi perilaku organisasi termasuk ketidakpuasan kerja. Mungkin segitu aja dulu ya teman-teman tentang teori-teori motivasi yang Vita jelaskan pada kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman bisa cari dari narasumber lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.